ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Dengan kalimat tahmid alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan berbagai macam nikmatnya, di antaranya berupa nikmat sehat, berupa keamanan kita yang sampai saat ini oleh Allah dilindungi dari berbagai macam wabak. Utamanya wabak yang saat ini sedang meraba ya, COVID sedang melanda di dunia. Ini merupakan nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, dan ini wajib untuk kita syukuri. Allah, masya Allah. Salatullahi wa salamuhu alaika ya Rasulullah, dan senantiasa kita senandungkan salawat dan taslim kepada sang baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliaulah kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dalam kesempatan bulan yang mulia ini, bertepatan dengan bulan Rabiul Awwal. Jadi kalau dalam Islam itu indah, tak sembarang ada satu nama kalau di dalamnya tidak ada sesuatu yang tersirat di dalamnya. Kalau istilah kata Ustaz Wahyu, saingan dakwah saya itu sama ada yang tersirat dan ada yang tersirat di dalamnya. Makanya kalau ada waktu yang luas nanti mari kita kaji bersama-sama. Tapi dalam bulan yang mulia ini, di mana di bulan Rabiul Awal lahirlah sang utusan mulia, yang ketika sang baginda ditanya, "Ma khuluquhu Rasulullah?" "Kahuluquhul Quran." Wahai Siti Aisyah, sang permaisurinya ditanya, "Bagaimana akhlaknya Rasulullah?" "Khuluquhu khuluqil Quran." Atau khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, di bulan Rabiul Awal inilah Rasulullah dilahirkan dan diutus ke dunia. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, saya tidak akan banyak pembahasan, melainkan akan saya bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam salah satu kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada ukhbirukum," kata Rasulullah, "tidaklah akan saya kabarkan kepada kalian wahai umatku, bimay yahrumu alaihinna, siapakah di antara kalian, siapakah di antara umat-umatku yahrumu 'alannar, yang oleh Allah diharamkan masuk kepada api neraka. Au biman tahrumu alaihinna, atau memang oleh Allah diharamkan api neraka, kamu jangan mendekati umatku itu." Nah, siapa kata Rasul? 4 saja. Dan 4 ini merupakan sifat istimewa yang ada pada Rasulullah. Kita berharap, berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberi kekuatan kepada kita. Semoga 4 sifat istimewa yang ada pada diri Rasulullah mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang pertama kata Rasulullah? Ada kullu hayyinin. Jadi yang pertama adalah hayyin. Kalau dalam Al-Quran itu bahasanya adalah haun. Haun. Apa itu haun? Oleh Allah dijelaskan dalam salah satu suratnya, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu yang pertama. Apa hayyin atau hauna itu? Adalah orang yang senantiasa tawadu, rendah diri. Rasulullah itu sangat rendah diri. Ada banyak kisah yang mengisahkan tentang kesifat tawaduan Rasulullah. Salah satu kisah ketika Rasulullah senantiasa meriwayatkan hadis, ada salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya adalah sahabat Anas bin Malik. Nih, kalau dilihat dari postur tubuhnya, sahabat Anas bin Malik itu kecil, Bu, ya. Kecil, kayak saya lah kalau ibaratnya kecil. Artinya kalau dibandingin dengan badannya Ustaz Wahyu yang besar, karena memang porsi makannya beliau lebih banyak dari saya. Jadi kalau diibaratkan ya, iya, kalau diibaratkan dengan saya ini, sahabat Anas bin Malik itu kecil tubuhnya dan pendek juga. Namun sifat tawaduknya Rasulullah ketika beliau meriwayatkan satu hadis, kan Rasulullah itu ini apa ya, badannya itu kalau tingginya bersama dengan orang yang tinggi juga, yang pendek
juga pendek. Makanya di antara salah satu sifat Rasul, idza katafahu alata qauman idza jalasu. Ketika beliau duduk dengan orang yang tinggi, bahunya Rasulullah tinggi juga. Yang rendah juga. Jadi Rasulullah itu senantiasa menyamai dengan apa yang ada di sekitarnya. Masya Allah. Nanti saya akan jelaskan di antara sifat-sifat Rasulullah yang sama sekali tidak ada pada kita umatnya. Nah, jadi Rasulullah pada suatu ketika meriwayatkan hadis kepada sahabat Anas bin Malik, beliau itu nunduk di depan sahabat Anas bin Malik. Itu di antara salah satu contoh bahwasanya kisah tentang ketawaduan Rasulullah. Dan ada satu kisah lagi yang menjelaskan tentang ketawaduan Rasulullah. Pada suatu ketika Rasulullah datang ke padang Sahara, kan di Saudi sana, di Arab, itu kan padang pasir. Nah, disitulah tempat para sahabat-sahabat mengembara unta, kambing, dan lain sebagainya. Nah, dari kejauhan kelihatan Rasulullah datang. Ternyata sahabat-sahabat yang sedang mengembara kambing dan unta itu pada kabur, pada sembunyi malu kepada Rasulullah. Karena kenapa? Merasa dirinya tidak punya pangkat. Hanyalah saya sebagai seorang pengembara kambing. Namun diketahui oleh Rasulullah, dipanggil. Ya ashabi, dipanggil Rasulullah. Kenapa kalian kabur dariku? Maaf ya Rasulullah, aku malu menemuimu. Kenapa malu? Karena dirimu adalah seorang nabi utusan mulia, sedangkan saya hanyalah seorang pengembara kambing. Namun kata Rasulullah, sesungguhnya tugasmu itu adalah sangat mulia, bahkan bisa jadi lebih mulia dariku. Itu kata Rasulullah. Dan satu kisah lagi, sebenarnya banyak contohnya. Pada suatu ketika Rasulullah itu menemui Ashabus Suffa. Jadi di Mekah dan di Madinah itu sahabat-sahabat yang suka mengaji talaki hadis kepada Rasulullah itu disebut dengan Ahlus Suffa, yaitu orang-orang yang hidupnya serba keterbatasan. Bahkan termasuk bajunya lama sekali untuk menggantinya, sahabat Ahlus Suffa ini. Nah, pada suatu ketika Rasulullah mendatangi mereka, sekumpulan Ahlus Suffa ini di masjid. Namun ternyata di antara mereka merasa malu kepada Rasulullah karena tidak ada suguhan makanan yang akan diberikan oleh sahabat Ahlus Suffa kepada Rasulullah. Beda dengan kita datang ke rumahnya Ibu Mimin, Pak Kiai nih. Ya, kita datang lapar dan pulang Kenyang. Tapi kalau Rasulullah mendatangi Ahlus Suffa itu beda. Sampai mereka itu merasa nggak enak. Nah, ternyata apa yang disuguhkan? Ternyata dalam diri Ahlus Suffa itu menyuguhkan roti, salah satu roti yang roti itu sangat keras sekali. Kalau di Arab itu dikenal dengan roti qadid. Jadi dari begitu kerasnya roti qadid, untuk bisa kita makan harus dicelupin ke teh panas dulu. Baru itu jadi lunak, baru kita bisa makan. Artinya kalau giginya nenek mungkin ini sekali makan udah langsung tumpul ya. Bapak kuat ya. Nah, ternyata dalam diri Ahlus Suffa itu melintas rasa pikiran gak enak kepada Rasulullah. Lalu ditegur oleh Rasulullah, wahai sahabatku, kamu tidak usah merasa tidak nyaman kepadaku dengan telah menyuguhkan roti yang keras ini. Sesungguhnya tidaklah aku dilahirkan dari seorang ibu, melainkan yang sama derajatnya dengan ibu-ibu kalian semua. Jadi antara diriku dengan kalian sama, kata Rasulullah. Ini sifat ketawaduan Rasulullah yang pertama. Semoga kita senantiasa diberi kekuasaan oleh Allah untuk senantiasa menjadi pribadi yang tawadu, yang hayyinin layyinin. Maka kata Allah, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi hauna. Siapakah mereka, kata Allah, yang akan digolongkan dalam golongan hamba-hambaku yang tawadu? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang-orang lain yang mengujud dia, mengejek karena kejelekannya, ngata-ngatain dia karena kelemahannya dan keterbatasannya yang ada, akan tapi dia selalu merasa menerima sehingga dia bilang, oh lu selamat, tidak apa-apa, inilah aku ciptaan Tuhan yang sudah paling sempurna. Apapun yang kalian katakan terhadapku, inilah aku satu-satunya makhluk Allah yang telah Allah ciptakan untukku dalam keadaan sebaik-baiknya ciptaan. Jadi oh lu selamat, udah, kita mau dikatain apa kata orang, biarin, kita bilang semoga dia diberi petunjuk oleh Allah. Maka itu kata Allah, kategori orang yang termasuk yang senantiasa tawadu atau rendah diri dalam hidupnya. Lalu yang kedua, sifat Rasulullah itu layyinin, lemah lembut. Rasulullah itu lemah lembut dengan istri-istrinya, ya, ketika di rumahnya itu lembut sekali Rasulullah. Tapi bukan berarti lemah lembutnya Rasulullah di sini lemah mudah ditindas, tidak. Ya, itu Rasulullah. Bahkan dari begitu lemah lembutnya Rasulullah, ketika dengan istrinya tak ada satupun istrinya itu yang sempat disakiti oleh Rasulullah dengan kesengajaan Rasulullah. Dan Rasulullah dengan istri-istrinya, berapa ibu istrinya Rasulullah?
Hah? 11 ibu bukan 9. Makanya di sini Pak Ustaz ini masih punya banyak kesempatan. Enggak salah ya. Nanti kita pulang lapar nih Syekh Umam. Makanannya Jadi ditangguhkan. Rasulullah itu romantis kok dengan istrinya. Contoh, kalau semisal permaisurinya Siti Aisyah meminum di sebelah sini, maka oleh Rasulullah itu dilihatin. Oh, akan saya ganti di situ. Itu kalau Rasulullah. Tapi saya nggak yakin kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini bakal seperti itu juga ya. Paling yang merasa jijik ini, ngapain kan minum di bekas bibirnya istrinya itu sih kan. Ada nggak Rasulullah? Kalau Rasulullah romantis sekali. Jadi Rasulullah itu lagi Kayak di udah sini ada nikah. satu kisah yang akan saya kisahkan tentang pada suatu ketika Keren. Rasulullah itu sempat mau dibunuh oleh salah seorang sahabat. Dia merupakan salah pengikut bahkan musuh Rasulullah pada waktu itu yang sangat membenci Rasulullah. Setiap hari ingin membunuh Rasulullah, namun tidak pernah berhasil niat jahatnya. Diketahui oleh Rasulullah, lalu Rasulullah menyuruh kepada sahabat untuk menangkapnya. Lalu diikatlah di sebuah masjid di mana Rasulullah sholat biasa 5 waktu pada waktu itu. Setiap hari Rasulullah ketika mau sholat, Rasulullah selalu menyapa kepada laki-laki yang senantiasa ingin membunuh Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, "Kaifa haluka al-yaum ya rajul?" Bagaimana kabarmu hari ini wahai laki-laki? Jawab, "Baik." Pada pertanyaan pertama, di hari pertama ketika Rasulullah bertanya kepada laki-laki itu, cuek sekali jawaban laki-laki itu. Hari kedua Rasulullah mau sholat, esoknya ditanya lagi oleh Rasulullah, "Bagaimana kabarmu hari ini wahai laki-laki?" Baik. Pada hari ketiga, karena ini adalah sifat lemah lembutnya Rasulullah yang senantiasa mengayomi kepada siapapun, entah itu adalah kawan atau musuhnya. Makanya kata Rasulullah, "Unsur aku kadaliman au madluman." Tolonglah saudaramu, baik itu adalah yang mendalimimu atau kamu yang didalimimu, atau dialah yang didalimimu. Jadi kata Rasulullah, sama-sama doakan keduanya, yang mendalimi dan yang didalimi. Maka Rasulullah setelah ketiganya, ketika Rasulullah bertanya, "Bagaimana kabarmu hari ini wahai laki-laki?" "Baik ya Rasulullah." Dan di hadapan Rasulullah, laki-laki tersebut bersujud, "Ya Rasulullah, at-tabi'u ala dini." Saya akan mengikuti agamamu. Saya akan mengikuti ajaran yang kau bawa sampai saat ini. Maka apa kata Rasulullah? "Wahai sahabatku, ikhlas, lepaskan ini." Maka dilepaskanlah oleh Rasulullah dan diajarkan 2 ajaran yang sangat mulia. Pertama adalah mandi besar. Kenapa diajarkan mandi besar oleh Rasulullah? Karena dia telah menyatakan mau masuk agama Islam di hadapan Rasulullah. Lalu yang kedua diajarkan cara berwudu yang benar oleh Rasulullah. Setelah itu oleh Rasulullah disuruh pulang. Namun si laki-laki tersebut tidak mau pulang. "Tidak ya Rasulullah, saya ini sungguh seorang laki-laki yang berdosa besar. Saya dari dulu punya rencana jahat ingin membunuhmu, tapi sampai saat ini tidak berhasil, malah saya yang ketangkap oleh sahabat-sahabatmu. Kalau diizinkan ya Rasulullah untuk menebus kesalahanku, aku ini adalah seorang lelaki yang dilahirkan dari seorang saudagar yang kaya. Akan saya nafkahkan semua hartaku untukmu wahai Rasulullah, agar Rasulullah mengampuni segala salahku dan niat-niat jahatku," katanya. Kata Rasulullah, "Tidak. La ahtaju dzalik. Saya tidak butuh itu. Yang penting kamu biasakan 2 ajaran yang mulia ini, maka saya bebaskan sampai saat ini." Ini adalah sifat lemah lembut Rasulullah yang mampu menarik hati orang yang sungguh sangat kejam, senantiasa ingin membunuh Rasulullah, akan tetapi hatinya berubah menjadi lunak dan menjadi penyayang Rasulullah. Lalu sifat Rasulullah yang ketiga adalah qaribin. Rasulullah itu mudah dekat. Dengan siapapun itu mudah dekat. Pada suatu ketika sampai ada seorang perempuan Mekah. Kalau perempuan Mekah nih Ustaz Wahyu, cantik-cantik Ustaz. Hidungnya mancung. Ustaz Wahyu aja yang lainnya juga Iya. macam Saya enggak oh saya. Oh gitu. Biar saya lebih laku gitu. Jadi perempuan Mekah itu mancung hidungnya. Dari mana Ustaz tahu? Saya kemarin umroh. Kebetulan sebelum corona. Jadi kalau sholat dibuka ininya, apa namanya itu? Cadarnya. Jadi kelihatan kalau mancung-mancung. Tapi kalau sekarang sholat di sana tetap pakai cadar ya enggak boleh. Jadi waktu umroh saya lihat, jadi walaupun saya nunduk begini, mata saya itu benar. Ternyata mancung betul ya hidungnya. Nah, ada perempuan Mekah cantik luar biasa, mancung hidungnya. Pernah melihat Rasulullah satu ketika. Akan tetapi karena perempuan ini tahu sifat Rasulullah itu qaribin, mudah dekat dengan siapapun. Rasulullah itu tidak pernah membatasi dengan siapapun. Kalau boleh saya kiaskan, kaitkan dengan salah satu presiden Republik Indonesia kita, Presiden Abdurrahman Wahid.
beliau itu dulu ketika di istana dalam keadaan Iya, ada tamu pendek, bahkan tukang becak pun celananya pendek, sama beliau tetap dipersilahkan masuk. Ya. Jadi di antara salah satu sifat Rasulullah itu, beliau itu qoribin, mudah dekat dengan siapapun, tidak pilih-pilih siapapun yang mendatangi, langsung oleh Rasulullah ditemui. Maka seorang perempuan Mekah ini pernah tahu sifat Rasulullah mudah dekat, lalu dia secara tiba-tiba mendatangi Rasulullah, menggedor pintunya. Ada Siti Aisyah. Siti Aisyah kaget, kok ada suara cewek atau pintu gitu kan? Assalamualaikum, gimana kalau suaranya cewek kan merdu kan? Iya, pokoknya buat hati kita itu beda lah kalau cewek yang ambil salah. Jadi diketuk pintunya langsung dibuka. Kata Rasulullah, man anti mar'ah li al-hajah ila Rasulullah. Saya adalah seorang perempuan yang datang ke sini ingin menemui Rasulullah. Lalu dipanggillah Rasulullah, ya Rasulullah. Ya. Tapi Rasulullah dengan Siti Aisyah itu biasanya panggilannya Hayati, wahai yang membuatku senantiasa hidup. Jadi Rasulullah itu romantis banget, bahkan panggilannya aja Hayati. Tapi nggak tahu kalau Ustaz di sini ke ibunya itu manggilnya apa. Begitu juga sebaliknya ya, istri-istrinya manggil Rasul itu ya Hayati. Jadi dipersilahkan masuk perempuan itu, lalu di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, aji'uka bimas'alatin. Wahai Rasulullah, saya menemuimu, mendatangimu dengan membawa satu permasalahan. Mahadi, apa kata Rasulullah? Jadi Rasulullah juga yang dia tahu karena dia adalah seorang perempuan yang bukan mahrimnya, beda dengan saya dan Gus Aziz. Kalau ditemui cewek, langsung diri gitu kan. Beda. Jadi kata Rasulullah, nah dia apa masalah itu? Lalu si perempuan itu bilang, ya Rasulullah, ini haid. Saya saat ini sedang dalam keadaan haid. Padahal kalau kita tahu haid itu kan sebuah permasalahan yang seharusnya ditutupi. Tapi perempuan itu berani curhat di hadapan Rasulullah. Ini haid, fakaifa ughassil biha. Bagaimana Rasulullah saya mensucikan dia? Enggak jawab Rasulullah, ya. Ditanya lagi, ya Rasulullah, kata perempuan itu, aji'uka bimas'alatin inni haid ughassil biha. Enggak jawab lagi pertanyaan kedua. Baru pertanyaan ketiga Rasulullah dijawab, Ghassili, kata Rasulullah, sucikan dengan cara begini-begini yang diajarkan oleh Rasulullah. Namun perempuan itu ternyata berdebat dengan Rasulullah. Dalam artian berdebat di sini mencari kebaikan yang sebenarnya dia tidak ketahui. Artinya bukan mencoba pengetahuan Rasulullah pada waktu itu. Sehingga ada salah satu surah dalam Al-Quran yang disebut dengan sebutan surah Al-Mujadalah. Ada yang menyebutnya dengan surah Al-Mujadilah. Jadi di antara salah satu asbabun nuzulnya surat tersebut itu karena adanya perempuan yang suka berdebat. Maka ada surat tersebut namanya surat Al-Mujadilah. Jadi ini salah satu sifat Rasulullah yang ketiga, bahwasanya beliau mudah dekat dengan siapapun sehingga seorang perempuan saja mampu mencurhatkan tentang pribadinya di hadapan Rasulullah. Lalu sifat Rasulullah yang terakhir adalah sahlin. Rasulullah itu senantiasa mudah dan memudahkan urusan orang lain. Pada suatu ketika Rasulullah menemani Siti Khadijah berdagang di Mekah, Rasulullah itu ketika ada seorang yang datang mau membeli dagangan Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, wahai laki-laki atau wahai perempuan, wahai pembeli, apakah kamu sudah menawar dagangan sebelah? Ditanya, beda dengan kita beli pentol sama Pak Utus nih. Tapi kalau saya beda. Kalau saya dikasih terus sama Pak Utus. Jadi kalau ada orang beli nih, kekilannya Pak Utus, gak mungkin ditanya dulu. Udah nanya punyanya Pak Haji Nasikin belum? Gak mungkin ditanya gitu kan. Makin banyak belinya makin dikasih bonus sama Pak Utus. Karena kenapa? Saingan ketat. Kalau manyetan tak perlu diceritakan. Pengirimanku juga langsung masuk ya, dan tawarin ke yang lain. Jadi kalau Rasulullah itu ketika ada seorang yang ingin membeli ditanya oleh Rasulullah, apa kamu sudah nawar jualan tetangga? Kalau kata Rasul, udah Rasul tapi nggak ada, ya udah dilayani oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tetap mengutamakan kebutuhan orang lain. Maka di situ Rasulullah mempunyai sifat sahlin, mudah dan senantiasa memudahkan urusan orang lain. Dan yang terakhir, ada salah satu tanda-tanda atau ciri Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu memang Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Khatamil Anbiya'i wal Mursalin, yang benar-benar tiada tandingannya. Dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, jadi ada tentang ciri-ciri Rasulullah itu yang sangat luar biasa, yang sama sekali tidak ada pada diri kita. Di antaranya ada lam yahtadim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tata aba dan fi madaz zamani. Jadi Rasulullah itu lam yahtalim qattu taha mutlaq.
Rasulullah itu selamanya tidak pernah mimpi Basah. basah, beda dengan kita. Hampir tiap minggu mimpi basah. Terus ya, masuk kamar mandi terus lagi. Iya. Kau tahu, Ustaz? Tapi kalau Rasulullah itu lam yahtali, tidak pernah mimpi basah. Itu yang pertama. 15 Lalu yang kedua, basah. wa ma tata'ab aslan fi madaz zamani. Beliau itu selamanya sepanjang hidupnya tidak pernah menguap sama sekali. Kalau kita tahlilan, amal tahliling sampai 2 jam udah begini udah. Ya, jadi bisa jadi nyamuk-nyamuk lalat udah masuk ke tubuh kita karena sering menguap. Itu Rasulullah selamanya tidak pernah menguap. Lalu yang ketiga, minhud dawabu falam ta'rab wa ma waqa'at. Ketika ada hewan, bahkan hewan liar pun, ketika ada Rasulullah lewat, enggak kabur. Bahkan malah hewan-hewan mendekati Rasulullah. Wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jasmihil hasani. Dan tak pernah lalat itu hinggap di kulitnya Rasulullah. Kalau kita beda, nggak mungkin tiap hari nggak hinggap di lalat kulit kita ya. Itu hal yang wajib bagi kita. Tapi Rasulullah tidak selama hidupnya. Lalu yang kelima, sifat Rasulullah bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Ketika Rasulullah menghadap ke depan, beliau mampu melihat yang di belakang. Ketika Rasulullah melihat ke belakang, beliau mampu melihat yang di depan. Lalu sifat Rasulullah yang keenam, wala yura'atlu baulin min hufi alanin. Ketika Rasulullah kencing, kencingnya Rasulullah tidak berbekas. Tidak berbekas. Beda kalau kita. Mau kencing di keramik ya, mau kencing di pasir, tetap. Bahkan kalau kita kencing di pasir, habis itu kayak kue jadinya. Membekas gitu ya. Itu. Kalau Rasulullah kencing, nggak ada bekasnya sama sekali. Lalu sifat Rasulullah yang ke-8, wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat. Hatinya Rasulullah ketika tidur tidak pernah tidur walaupun matanya dipejamkan. Artinya hati Rasulullah itu tidak pernah tidur walaupun matanya dalam keadaan terpejam. Lalu sifat Rasulullah yang ke-9, wala yuradillahu fis syamsi dzu fatanin. Ketika Rasulullah ada matahari di sebelah barat, Rasulullah ada di sebelah timurnya, Rasulullah itu tidak tampak bayang-bayangnya. Nah, terus yang selanjutnya juga di khalfihi ka. Yang selanjutnya juga katafahu qad adata qauman idza jalasu. Ketika Rasulullah duduk dengan orang yang tinggi, bahunya menyamai dengan yang tinggi. Ketika duduk dengan yang pendek, bahunya Rasulullah menyamai dengan yang pendek. Dan yang selanjutnya sifat Rasulullah yang terakhir, indal wiladati sitya dabihu tatanin. Ketika Rasulullah itu lahir dalam keadaan berhitan. Itu Rasulullah. Maka barang siapa yang hafal yang tadi ya dalam kitab Sama'il Al-Muhammadiyah itu hadhil khosa'is fahfatha takun aminan. Keistimewaan ini, kekhususan ini yang ada pada Rasulullah, fahfatha, hafalkanlah itu, takun aminan. Maka kalau kamu hafal takun aminan, kamu akan menjadi orang yang senantiasa aman. Aman dari apa? Min syarri narin, dari kebakaran rumahnya. Wa syarrokin wa min mahanin, dan dari pencurian, wa min mahanin, dan dari para musibah-musibah lainnya. Jadi silahkan hafalkan nadam-nadam baik yang tadi yang ada dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Maka barang siapa yang hafal nadam tersebut, maka dijamin akan aman dari berbagai macam musibah, baik musibah itu kebakaran, pencurian, dan berbagai macam musibah-musibah yang membahayakan kepada kita. Nah, barangkali ini saja yang mampu saya jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan membawa hikmah untuk kita semua. Kurang dan lebihnya, hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.